Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 Ilmu Negara pada kesempatan ini akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan presidensial. Saya Maria Febriansi Dewi Asri Harung, NIM 13121000075 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Nama saya Zara Safen Rahmalina dengan NIM 13121000100. Baik, saya Maula Madura Almarusi dengan NIM 13121001115. Nama saya Sasmita Nuriska Fajrin dengan NIM 13112100089. Muhammad Seka Auliadanova NIM 13121000076. Yang pertama adalah definisi dari sistem presidensial. Sistem presidensial dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Sejarah mencatat, Indonesia pernah dan masih menerapkan sistem ini meskipun tidak sepenuhnya murni. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, ada dua lembaga lain yaitu legislatif dan yudikatif yang punya peran mengawasi serta merumuskan undang-undang negara yang nantinya dijalankan oleh presiden. Sejarah konsep sistem presidensial. Konsep sistem presidensial tidak dapat lepas trias politika yang diterangkan oleh John Locke melalui Two Treatises on Civil Government 1632 sampai 1704. Kemudian pada tahun 1748 Montesquieu dalam Esprit des Lois juga membahas perihal 3 kekuasaan dalam negara tersebut. Sejalan dengan itu, Rusadi Kanta Prawira dalam Sistem Politik Indonesia, suatu model pengantar 1985-140 menuliskan bahwa trias politika yang dimaksud John Locke dan Montesquieu menyangkut 3 hal berikut. Yang pertama, legislatif, lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, pelaksana undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif, pengadil para pelanggar undang-undang. Ciri-ciri sistem presidensil. Pertama, pemerintah dan negara dipimpin langsung oleh presiden. 2. Presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Ketiga, presiden punya hak istimewa hak prerogatif untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat setingkat menteri. 4. Menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. 5. Presiden tidak memiliki tanggung jawab pada kekuasaan legislatif. 6. Presiden tidak bisa dipecat lembaga legislatif. Kelebihan sistem presidensial. Kelebihan sistem presidensial ada 5. Yang pertama, kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil karena tidak bergantung kepada parlemen. Yang kedua, periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Yang keempat, program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. Dan yang kelima, lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Kekurangan sistem presidensial. Kekurangan sistem presidensial ada 4. Yang pertama, kekuasaan mutlak eksekutif presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. Ketiga, ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang, dan kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Demikian video singkat dari kelompok kami mengenai materi sistem pemerintahan presidensial. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik berupa kata dan bahasa yang kami lontarkan saat pemaparan materi maupun kualitas video yang kami sajikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.